masih bersama di Special Talk Show. Saya masih dengan Bapak Fadil, dengan Bapak Safriyadi, dan juga Ibu Nani Irawati. Ya, saya juga masih sudah membuka line telepon interaktif di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Saya ke Pak Fadil. Pak Fadil, untuk pengurangan resiko bencana di Aceh khususnya, kita bisa mengimplementasikan konsep knowledge management. Anda mungkin pernah mendengar juga pasti tahu begitu ya. Nah, ada beberapa teknologi digital ya Pak ya, seperti misalkan Pusat Informasi Bencana Aceh, Aceh Tsunami Digital Repository, begitu ya Pak ya. Nah, apakah juga teknologi seperti ini memang dibutuhkan untuk saat ini atau ini hanya sekedar kita lihat dulu ini bagaimana ke depannya? Jadi benar, dalam hal pengurangan risiko bencana ini kita menggunakan dua elemen penting. Harus teknologi sangat penting, tapi juga teknologi kita gunakan keseluruhnya tanpa sosial budaya juga akan terbelenggar lah, saya bilang. Jadi kita sekarang masyarakat, contohnya kita ada Inaris, ada aplikasi Inaris. Itu kita seluruh Indonesia kita bisa melihat bagaimana kondisi wilayah, bagaimana ancaman dan kerentanan bencana, baik bencana apapun ada di situ bisa disajikan. Kita juga ada aplikasi BMKG untuk melihat sejauh mana, apalagi ini musim cuaca ekstrim, curah hujan tinggi. Jadi kita untuk Banda Aceh, ini hari ini juga di depan Permisa saya sampaikan, bulan September sampai Januari adalah musim penghujan. Bukan hanya di Banda Aceh, hampir merata di seluruh Aceh. Kita lihat beberapa bencana banjir sudah terjadi di beberapa daerah. Tapi kita ingin mengingatkan kita semua waspada terhadap cuaca ekstrim itu. Makanya pertanyaannya, syukur alhamdulillah kita sampai saat ini belum ada musibah banjir udah 2 tahun. Apa itu? Bukan kita, ini berkat rahmat Allah. Jangan kita sombong juga dengan teknologi dan kepercayaan diri kita. Pertama karena masyarakat Banda Aceh yang begitu islami, dia menjunjung tinggi konsep-konsep Islam dan amal-amal Islam, sehingga Allah menangguhkan dan tidak memberikan bencana banjir udah 2 tahun Pak. Dibandingkan waktu saya camat Lumata dulu, saya mengungsikan beberapa kawasan di Sukadamai, di Istu Banjir, di Komplek Guru, di Batoh. Tapi 2 tahun itu nggak ada. Apa yang udah dilakukan pemerintah dan masyarakat? Kita salah satunya konsep mitigasi bencana udah kita implementasikan. Kita di sini ada 9 daerah aliran sungai. Curah hujan begitu tinggi yang di hulu di Aceh Besar, apabila curah hujan sangat tinggi baik di daerah kita maupun di hulu di Aceh Besar, itu air sungai akan naik, akan menyebabkan banjir. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh udah melakukan beberapa upaya. Misalnya kita udah menyediakan dan menjaga pompanisasi dan pintu air. Kita juga ada bendungan yang kita untuk resapan air. Jadi sehingga apabila air sungai naik akibat curah hujan yang tinggi di hulu maupun di tempat kita bisa tutup di aliran sungai itu terhadap air itu akan ke rumah penduduk. Jadi alhamdulillah Dinas PU telah melakukan peremajaan terhadap pintu air, pompanisasi. Juga Dinas PU dan Dinas Lingkungan Hidup selalu melakukan monitoring dan melakukan action di lapangan terhadap ada sedimentasi riol dan sungai-sungai. Supaya apa? Jangan terjadi penyumbatan sungai. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan buang sampah sembarangan. Jangan sampai drainase dari sana tersumbat oleh sampah-sampah, sehingga curah hujan kita yang sangat tinggi membuat aliran air itu terhambat dan genangan terjadi. Dan memang kalau kita lihat tipologi Banda Aceh ini banjir genangan 1 hari 2 hari terjadi. Tapi kita jangan sampai genangan itu mencapai berhari-hari. Makanya kita konsep mitigasi bencana ini kita perkuat. Itulah tadi dengan pompanisasi, dengan pintu air, dengan mengurut sedimentasi riol, juga masyarakat juga kita buat mandiri. Jadi konsep penanggulangan risiko bencana ini berbasis mandiri tren kita. Jadi hari ini tidak bisa mencegah bencana itu hanya karena pemerintah. Bencana ini tidak dikehendaki oleh siapapun dan tidak bisa kita lawan, tapi bisa kita minimalisasi. Konsepnya adalah berkolaborasi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Apa peran masyarakat? Membiasakan diri pola hidup yang sehat. Jangan buang sampah sembarangan. Masa cuaca ekstrim juga, pohon-pohon yang tinggi ditebang. Lihat seng-seng di rumah, jangan sampai ada pakunya lepas. Kalau agak angin kencang tidak lepas.
Juga bagaimana juga jangan terjadi kebakaran. Lihat bagaimana dapur, lihat juga bagaimana tempat-tempat jangan konslet listrik. Jadi itu kita edukasikan. Salah satunya ibu-ibu dan Pak Ibu Kepala Sekolah maupun forum itu udah melakukan. Kalau dari BPPD atas nama pemerintah nggak sanggup sendirian, nggak sanggup. Ini nggak sanggup, bukan lepas tangan ya Bukan Pak lepas ya? tangan, Baik. karena ini berbasis mandiri. Ya. Konsepnya juga gini kita bilang dalam Islam. Saya udah ketemu sama MPU. MPU yuk kita kerjasama. Konsep kita membangun ketangguhan bencana berbasis dunia akhirat loh. Jadi ada peran ulama di situ. Jadi konsep kita setali tiga uang. Pengurangan risiko bencana ini akan terjadi pertama apabila kita menyalahi kodrat, menentang ketentuan Allah. Betul. Jadi jaga alam, taat terhadap sunnah dan perintah Allah, Al-Quran dan hadis juga. Kita lakukan itu, Allah akan sayang sama kita, alam pun akan bersama kita. Itu konsep untuk menghindari. Kedua apa? Langkah-langkah amaliyah yang kita lakukan, menjaga kebersihan, membangun rumah yang sesuai dengan speknya. Katakanlah kita ini gempa 8 skala Richter. Kalau yang ingin membangun rumah vertikal yang berkontribusi untuk escape building, tapi bagaimana struktur bangunannya itu tahan gempa 8 skala Richter. Itu juga izin juga harus kita selektif, jangan mentah-mentah bilang, oh maaf payah kali pemerintah kota mengeluarkan izin. Bukan seenak aja mengeluarkan izin. Saya tidak mengatakan kabupaten mana, tapi ada di mata kita kawasan rawan bencana dibangun perumahan loh Bu. Itu kan sebenarnya nggak boleh itu. Tapi saya nggak mau bilang. Tapi saya juga menghimbau hari ini, jangan paksakan pemerintah untuk mengeluarkan izin-izin yang melanggar peraturan, namun juga bisa berisiko mendatangkan bencana di kemudian hari. Baik. Masa kita bangun rumah di daerah-daerah dekat laut, padahal di situ kalau kita bisa buat ruang terbuka hijau, bisa kita penanaman bakau, tambak yang aktif, tapi bukan rumah kita bangun itu, bukan migrasi yang kita pindah ke situ. Jelas. Tapi kalaupun ada penduduk situ ada, kita tangguhkan dia. Tapi bukan kita panggil orang untuk datang ke situ lagi. Jelas itu sekali. salah strategi. Nah ini Pak kebetulan juga saya juga sudah menuliskan Ya. pertanyaan ini. Ingin hati ini bertanya, mengapa di daerah yang pernah terjadi bencana ini masih diminati untuk dihuni seperti Ya. itu? Apa yang menyebabkan begitu? Apakah mulai dari harga tanah begitu Pak? Yang pertama ada konsep awal waktu BRR, konsepnya di blueprintnya. Baik, boleh kita tahan dulu ya boleh, Pak Fadil? boleh. Ya baik, halo, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa? Halo, Anda sudah on air di ACTV? Ya, Ibu. Halo. Halo Ibu Lisa. Assalamualaikum. Saya Lisa di Puri. Baik Ibu Lisa, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sebenarnya saya sangat setuju dengan pendapat Bapak tadi ya, maaf. Kalau untuk wilayah yang rawan bencana itu sebaiknya tidak ada pemukiman, malah ini dibangun pemukiman. Sebenarnya saya sangat setuju sih Pak. Meskipun saya tinggal di daerah yang rawan bencana juga. Tapi Pak, yang satu yang saya mau tanyakan nih Pak, apakah ada regulasi terhadap bangunan sekolah nih Pak, terutama untuk sekolah SMP atau SD, terutama lagi di daerah yang rawan bencana? Apakah misalnya di sekolah itu bukankah angka baiknya bila tidak bertingkat gitu Pak? Apalagi kan SD dan SMP, mengingat bila bertingkat saat kita memobilisasi anak-anak ini pada saat terjadinya bencana khususnya gempa itu kan agak susah. Apakah ada regulasi gitu Pak? Atau menurut saya seharusnya pemerintah melihat juga dari bangunan-bangunan sekolahnya Pak. Kalau misalnya sih ke sekolah negeri gitu betul jangan ditingkatkan atau jangan ada lantai 2 atau lantai 3 gitu Pak. Baik. Cukup lantai satu saja, apalagi untuk SD gitu Pak. Baik. Itu aja sih saya sebagai masyarakat menyampaikan salam saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa di Pungeni. Walaupun cepat tapi kita bisa menangkap ya Ya. Pak Fadil bahwasanya Ya. adakah regulasi terhadap dari konsep bangunannya sendiri untuk sekolah SD dan juga SMP yang paling rentan? Jadi ada perka dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman penerapan sekolah madrasah aman bencana. Juga ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40P tahun 2000 tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. Artinya
di setiap sekolah harus punya ada konsep SMAP. Sekolah Madrasah Aman Bencana. Satu manajemen utuh dari sekolah itu, dari membuat gedung yang struktur tahan bencana, juga bagaimana mendesain guru dan murid paham bagaimana menghadapi situasi rumit. Sekolah itu juga ada petunjuk-petunjuk ruang evakuasi bencana. Sekolah itu juga bisa memberikan keyakinan kepada komunitas di situ apabila ada suatu bencana, ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan. Baik. Itulah SMAP. Oleh karena itu, barusan Ibu, saya belum nggak tahu lagi, ada surat edaran Menteri Pendidikan tahun 2019 tentang ada satu perintah untuk melakukan sekolah aman bencana, Bu. Itu baru saya dapatkan. Intinya apa? Sudah saatnya bukan hanya sekolah, Bu. Semua elemen udah melakukan satu manajemen risiko bencana, bagian dari satu sistem dia. Baik. Artinya mau hotel, terapkan hotel tangguh bencana. Mau rumah sakit, terapkan rumah sakit aman bencana. Mau keluarga tangguh bencana. Mau kantor tangguh bencana. Karena apa? Konsep manajemen ini harus terbangun di Kota Banda Aceh, Bu. Kalau ingin memperkecil risiko bencana, jika kalau ada bencana itu datang pada diri kita, lembaga kita, lingkungan kita, dan komunitas kita. Baik. Dan itu harus kita lakukan. Untuk semua bangunan madrasah sekolah yang sudah ada di Kota Banda Aceh, apakah bisa dikatakan sudah layak dari ini dalam hal tujuan mengurangi resiko bencana? Kita tidak bisa menekan sudah layak. Ada yang sudah, ada yang belum, dan ada yang memprihatinkan juga. Jadi, tapi tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Katakanlah kita bilang, ada satu sekolah nggak saya sebut, di satu kawasan, itu kawasan rentan bencana. Dia lantai 1. Sebenarnya bagaimana konsep lantai 1 sekolah itu? Semestinya sekolah itu juga berwawasan ada escape building. Apabila gedung itu dibangun dengan ketangguhan, katakanlah apabila ada gempa 8 skala Richter, gedung itu tidak hancur. Tapi potensi tsunami udah di depan kita. Yeah. Tapi dia udah menjadikan escape building di situ. Bukan hanya untuk sekolah, untuk lingkungan itu. Tapi sekolah belum terbangun. Pertanyaannya kalau begitu, yuk kita bangun sekolah itu. Tapi kan pembiayaan kan besar di situ. Oleh karena itu strateginya tidak boleh menyerah. Kalau memang sekolah itu belum siap, kita kuatkan komunitas dan masyarakat itu. Anak-anak sekolah itu kita didik mampu tangguh dia untuk mencari daerah kawasan tinggi. Baik. Katakanlah 100 meter ada escape building, 100 meter ada rumah, ada hotel, ada kantor vertikal. Dia harus gitu tujuan. Dulu kita simulasi golden time-nya 15 menit. Sekarang tidak berlaku lagi. Mengapa? Kalau di Palu dulu 5 menit, di Selat Sunda last menit. Jadi anak-anak kita didik apabila ada suatu gempa yang luar biasa, konsep tauhid kita bangun, dia bisa mencari titik aman, dia berzikir, tapi selesai itu dia harus lari terus untuk mencari ketinggian. Baik. Itu. Jadi memang mitigasi bencana yang kita lakukan tidak semudah besar pembiayaan. Tapi pembiayaan ini harus kita konsepkan bahwa itu adalah investasi. Jadi sehingga pemadat modal, orang yang pegang duit, tidak segan-segan mau keluar. Karena itu bukan pembiayaan, itu investasi loh. Ya. Investasi ini nggak banyak orang paham. Makanya di TV ini saya minta, hai teman-teman pemadat modal, semuanya yang punya duit, Anda mengeluarkan rupiah untuk membangun kesiapsiagaan, itu investasi loh. Kalau Anda nggak siap ke situ apabila ada bencana, berapa ruginya besar yang untuk dikembalikan kehancuran itu. Betul. Katakanlah kematian semuanya. Misal kita bilang ya, bangunan yang dibangun tidak melakukan struktur yang kuat terhadap gempa, itu kejadian kita bilang di Aceh Pidijaya. Pidijaya, peristiwa kematian gempa itu bukan karena gempa, bukan bencana gempa dia banyak meninggal. Karena ulah manusia membangun gedung yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah mitigasi bencana. Baik. Sehingga dia bangun gedung berlantai 3, barangkali ulir 5.
Waktu goyang sedikit 5 skala lagi terrapuh. Ada orang di dalam, meninggal orang itu. Betul, betul. Padahal seandainya kaidah-kaidah dalam membangun gedung yang tangguh itu barangkali ulirnya harus 12. Jadi waktu gempa nggak hancur. Orang masih selamat. Waktu ada tsunami orang bisa naik ke atas. Iya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi sangat komprehensif terhadap elemen-elemen yang lain dalam membangun ketangguhan itu. Baik, ini demi berhemat jadinya tidak Ya, mengabaikan ya, keselamatan. benar. Iya, Ya. betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Lisa, ini pertanyaan luar biasa. Saya ke Pak Safriyadi. Mohon maaf Pak Fadil, nanti kita break sementara, tahan dulu tentang Ya. bagaimana lebih minati tempat yang sudah rawan bencana ini disinggahi kembali. Iya, dihuni. betul, Kita betul. tahan Betul. dulu. Ya, saya ke Pak Safriyadi. Ya. Pak, tadi sebelum kita break berbicara bahwasanya jika ada dalam satu daerah kabupaten ini mengalami bencana, entah itu banjir, gempa bumi dan segala macam, apakah dari komunitas yang lain juga ikut membantu terjun langsung atau memang ini menunggu dari pusat, informasi dari pusat? Dan satu lagi pertanyaan adalah apakah mereka juga diberikan pembekalan dalam memberikan edukasi sosialisasi terhadap masyarakat? Ya, karena forum PRB dan komunitas urusan bencana ini kan berbasis sosial, berbasis relawan. Jadi orientasinya memang orang-orang yang terlibat dalam forum itu, komunitas-komunitas urusan bencana kan orientasinya kan karena tidak berbayar, artinya swadaya. Kemudian kita mengelola organisasi seperti ini juga tidak berharap uang yang masuk. Kebanyakan adalah dari pribadi kita, dari dompet kita keluar. Karena sering sekali kami di lembaga-lembaga kemanusiaan ini yang terhimpun banyak masyarakat sering mengeluarkan biaya sendiri untuk perjalanan misalnya, walaupun juga kadang-kadang ada sedikit bantuan ya dari pemerintah, BPBD dan sebagainya. Kemudian karena sifatnya adalah sukarela, sering relawan-relawan ini begitu ada bencana di luar kotanya, di luar tempat domisili, sering tergerak ingin segera berangkat, ingin segera terlibat mengevakuasi. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada banjir misalnya di daerah Benet Aceh besar ya, tapi itu hanya banjir kiriman, 1-2 jam udah kering, tapi relawan ini segera ingin bergerak seperti itu kan. Saat di PD Jaya juga yang paling besar terakhir di Aceh, mudah-mudahan tidak terjadi yang lebih besar. Relawan-relawan yang bergabung di berbagai komunitas urusan bencana ini dengan swadaya masing-masing berkumpul, berangkat dengan kendaraan sendiri, dengan modal sendiri, dan sampai di lokasi baru berkoordinasi dengan pemerintah setempat, BPBD atau memang dinas-dinas terkait yang lainnya. Jadi kalaupun ada bencana di luar, biasanya kita ini tidak harus menunggu instruksi, karena semuanya dibangun dengan sukarela, jiwa kerelawanan, ingin segera terlibat ya. Misalnya di Gayo dulu, gempa Gayo ya, yang Aceh Tengah Banda Maria, PD Jaya, dan bukan hanya di level Aceh sebenarnya, beberapa bencana di luar daerah kalau memang kita nggak memungkinkan untuk berangkat, artinya kalau kita berangkat membutuhkan biaya lebih besar dan macam-macam, sering komunitas-komunitas ini menggalang dana. Menggalang dana nanti kita biasanya akan mengirim ke perwakilan-perwakilan komunitas kita yang ada di lokasi bencana tersebut. Misalnya kayak ke Lombok, ya. Lombok ada yang Palu yang secara level nasional. Kalau kita berangkat ke sana, tentu kan biayanya terlalu besar ya, dan bisa berangkat paling kan 1-2 orang. Makanya lebih mudah kita adalah menggalang dana, kemudian dapat sekian kita transfer ke sana. Cuma tetap kita minta akuntabilitas lah ya, bukan karena ini uang masyarakat yang kita kumpulkan, kita kirim, tentu harus ada bukti mereka membangun apa misalnya. Kayak di organisasi, ada sebuah organisasi di Banda Aceh juga yang bagian dari forum PRB, mereka mengirim uang ke sana dan dibangun misalnya tempat penampungan air karena daerah bencana itu krisis air. Kemudian ada juga karena daerah-daerah yang berbasis Islam itu dibangun musalanya. Jadi ada buktinya bahwa uang yang kita kumpulkan ini tersalurkan dengan baik ke sana dan di sana digunakan. Karena ada juga kasus di kalangan kami sudah kita kumpulkan uang, kita kirim ke lokasi bencana, saya nggak usah sebut seperti Pak Fadil bilang tadi, nggak enak nanti kan pencemaran nama baik daerah ya. Kita kirim ke perwakilan pengurusan di sana, rupanya uang itu dimakan sendiri oleh orang yang dipercaya dari Banda Aceh.
kasihan betul ya. Uang itu ada puluhan juta ditransfer ke rekening pribadi yang di lokasi bencana. Ya sampai ke sana ternyata uang itu dinikmati sendiri. Jadi yang mau disumbang nggak ada. Akhirnya kan percuma kan, nama baik kita jadi masalah di Banda Aceh. Misalnya kita mengumpulkan uang di Banda Aceh. Tapi saat di sana uangnya tidak digunakan untuk bantuan korban bencana. Yang jelek siapa kita mengumpulkan uang, dianggap kita tidak meneruskan amanah orang. Nah, jadi makanya kalau menyalurkan bantuan kita juga lihat-lihat ini siapa yang bisa dipercaya di sana kan kecuali misal begini, kita di Banda Aceh, kejadian Aceh besar kita tiap hari bisa melihatnya. Ini bayangkan di luar Aceh jauh harus berpesawat ke sana yang mungkin dimonitor. Jadi faktor relawan ini kan faktor kepercayaan juga harus dibangun. Karena sering sekali kadang-kadang kita terlalu fokus, kemudian rasa-rasa kepercayaan ini hilang, ya kan? Baik. Jadi ke depan kita berharap komunitas-komunitas ini terus tumbuh bergerak untuk membantu pengurangan bencana. Di Aceh sendiri forum PRB ini memang belum semua kabupaten kota. Kita kan 23 kabupaten kota itu setahu saya, karena saya Banda Aceh, data di provinsi baru ada sekitar 16 kabupaten kota yang ada forum PRB-nya. Memang dari 16 itu pun tidak semuanya aktif bergerak. Namanya organisasi sosial berbasis relawan kan kadang-kadang saat di awal orang semangat masuk, begitu jadi pengurus, selesai dilantik dilihat kok nggak ada jelas pendapatan nih, nggak ada sumber anggaran, akhirnya ya redup sendiri ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah passionnya di relawan nggak masalah keluar uang sendiri, yang penting senang ya kan, karena konsepnya kan senang bisa membantu. Itu kira-kira. Nah, di sore hari ini pemirsa, Pak Safriadi dan juga Bapak Fadil ini ternyata banyak rahasianya ya. Mari kita berbicara dari hati ke hati. Kami akan segera kembali pemirsa, tetap di Spesial Talk Show.